Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, by the way, pada kesempatan kali ini, Mister akan membahas seputar soal yang keluar pada descriptive text. Untuk itu, yuk langsung saja kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dalam sebuah teks deskripsi adalah antara lain satu, adanya menentukan teks gitu ya. Kemudian kedua, ada juga menentukan generic structure. Kemudian berikutnya juga ada yang menentukan arti sinonim atau antonim. Berikutnya ada juga menentukan isi konten. Oke, untuk itu langsung saja kita yang pertama, yakni seputar menentukan isi teks. Nah, dalam menentukan isi teks, ini ya, biasanya soal-soal yang muncul itu ditandai dengan adanya pertanyaan yang meliputi adanya kata main idea atau mainly, atau juga ada kata topik, atau juga topik sentence, atau ada juga kata tells, atau juga ada kata now dan lain sebagainya. Ya, dari 4 kata itu biasanya mencirikan pertanyaan itu berarti melingkupi sebuah pertanyaan menentukan isi teks, atau tepatnya adalah isi teks yang utama. Oke, nah kemudian tips berikutnya adalah dalam menjawab soal descriptive text, kita nggak usah fokus pada teksnya dulu. Nah karena itu nanti bisa membuat kita puyeng kan, atau bahkan kita jadinya, aduh ini teks semua nih, gimana nih kan, dan seterusnya ya. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan. Kita coba yang pertama. Nah ini dia. Nomor 1, pertanyaan adalah, the text mainly describe. Nah ini kan ada kata mainly tuh. Kalau ada kata mainly di sini, maka udah pasti nih pertanyaannya mengacu pada isi teksnya. Nah, di sini adalah jawabannya A tuh. Kenapa A? Nah, cara menjawab adalah seperti ini. Untuk mencari mainly describe, maka kita cukup mencarinya di awal kalimat setiap paragraf. Nah, lihat kan? Nah, kalimat pertama ada Rowan Atkinson is English comedian. Ada Rowan Atkinson is quiet teen man. Kemudian ada Rowan Atkinson was born in concert. Dengan begitu, maka sudah dipastikan teks tersebut membicarakan tentang Rowan Atkinson-nya aja, bukan sekolahnya. Kenapa? Karena di awal tidak ada pembahasan sekolah. Di sini juga tidak ada pembahasan sekolah, artinya tidak memfokuskan pada sekolah, tapi pada semua kehidupan dari Rowan Atkinson. Filmnya juga bukan gitu ya. Kemudian festival komedinya juga bukan, atau TV-nya juga bukan. Pokoknya intinya adalah yang dibahas semua tentang Rowan Atkinson. Sampai sini paham ya? Jadi simpulannya adalah intinya kalau ada pertanyaan mainly describe, maka cari aja di setiap kalimat pertama, setiap paragraf itu gitu ya. Ada apa nanti yang bisa menjadi sebuah jawaban. Oke, nomor 2 kita cek lagi. Ini ada teks lagi kan. Nih kalau kalian lihat teksnya sepanjang ini pasti udah ngedrop duluan kan gitu ya. Nah, maka tidak usah fokus pada teksnya. Kita langsung ke pertanyaan. Nah, pertanyaan kedua adalah the first paragraph tell us about gitu ya, atau the first paragraph tells about. Nah, ini ada kata tells kan. Nah, udah pasti kalau ada tells, dicarilah isi paragrafnya. Nah, ternyata di sini yang dicari apa? The first paragraph. Berarti artinya adalah kalimat pertama kan. Kita cek kalimat pertama nih. Nah, ini dia. Ini adalah first paragraph. Dari mulai Indonesian Archipelago and then Archipelago dan seterusnya. Nah, ini adalah masuk ke dalam sebuah paragraf 1 kan. Ini tentang apa nih? Nah, kita cek ya. The Indonesian Archipelago is the largest group in island dan seterusnya. Apa ini? Ternyata lebih tepatnya adalah tentang apa kira-kira? Ya, ini kan between two continents, Asia and Australia. Nah, gimana bisa tahu ini adalah menjadi jawabannya gitu, karena di awal kan tidak dikatakan gitu ya. Kalau ini kali pertama mengatakan bahwa Indonesian Archipelago is the largest group in island of the world. Ini berbicara tentang kejelasannya, artinya the large group gitu ya. Kemudian Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia gitu kan. Kedua, ini ada di antara dua kontinen Asia dan juga Australia. Ini juga di antara dua osean, yaitu Samudra dan India. Nah, berarti lebih tepatnya apa? Ya, lebih tepatnya adalah tentang tata letaknya kan gitu ya. Terletak di Asia, Australia, dan juga Samudra Indonesia dan juga Pasifik kan gitu. Nah, maka di sini yang paling tepat adalah ya B, the location of Indonesia. Kenapa ini tidak tepat? Karena
pertama tidak berbicara itu gitu, ada the islands in the world, bukan kan gitu ya, bukan the islands in the world, bukan. Kedua adalah the continental Asia Australia, bukan juga ini kan, karena tidak membahas itu keseluruhan. Atau samudra Indonesia Pasifik juga bukan. Atau the Indonesian population, apalagi ini tidak ada pembahasan tentang Indonesia population. Oke? Sampai sini paham kan ya? Jadi intinya adalah kalau ada pertanyaan tells, sebenarnya kita bisa fokus pada apa? Ya lagi-lagi pada kalimat pertama atau kedua sebenarnya ya. Tapi karena di paragraf ini cuma ada 3 kalimat, ya mau nggak mau kita harus membacanya. Gitu ya. Next, ke pertanyaan ketiga. Oke, nah ini dia. Nah ini juga sama ya kayak tadi ya. Nah ini sama, yaitu dia ada the fifth paragraph tells, ada kata tells lagi kan, udah pasti dia bertanya tentang isi dari teksnya itu atau, nah ternyata yang dicari adalah fifth paragraph, berarti paragraf ke-5 kan, kita cek ya. Ini paragraf 1 gitu ya, 2, 3, 4, masih ada lagi kah? Ya 5 ini ya. Ini dia dari sini sampai dengan ini, dari Paris is named sampai dengan group of people called the Parisi gitu ya. Nah di sini berarti berbicara apa nih? Gitu kita cek ya. Nah tadi patokan dari Mister kan mengatakan bahwa kemungkinan besar biasanya ada di kalimat pertama paragraf tersebut kan. Kita cek coba ya. Paris is named after a group of people called the Parisi. Oke. Nah itu kan dia kan. Nah jadi artinya adalah ini Paris katanya dinamakan setelah ada sekelompok orang yang disebut dengan Parisi kan gitu. Nah ini sampai sini sebenarnya udah bisa ketebak gitu kan, bahwa apa? Oh kenapa disebut sebagai Paris, karena dulunya ada sekelompok orang namanya Parisi gitu kan. Nah maka apa itu? Ya udah berarti kan kalau begini berarti tentang apa nih? Origin ya, atau asal usul kan, atau aslinya apa gitu. Maka adalah A, betul jawabannya A. Kayak gitu ya. Kalau yang kalimat 2 apa? They built a small village. Nah ini tentang apa nih? Sejarahnya juga kan sama tuh ya. Nah jadi pertama, kalau kalimat pertama ada asal usul orangnya. Kedua adalah tentang bangunannya gitu kan. Ketiga adalah disebut sebagai La City gitu ya, ada sebutannya gitu kan. Kemudian ini juga penempatannya. Kemudian today around 8 million. Nah ternyata lebih di sini nih. Jadi lebih ke the origin of the word Paris gitu ya. Kata awal atau asli dari kata Paris. Jadi Paris itu dari kata apa sih? Oh dari kata Parisi. Nah, gitu ya. Ya sedikit ngejelimet kan? Ya jadi selain dari teks-teks tadi atau dari tips-tips tadi gitu, maka sebenarnya yang kedua yang paling penting adalah kalian harus, ya betul, harus tahu kosakata atau tahu vocabulary-nya atau tahu artinya. Karena dalam reading itu ya sebenarnya nggak lain gitu ya. Harus tahu artinya gitu, maka harus memahami kosakatanya. Kalau tidak tahu itu gimana? Ya tadi triknya adalah kita membaca aja setiap awal kalimat, karena sebagian besar teks bahasa Inggris itu adalah deduktif gitu, artinya inti kalimatnya ada di awal paragraf atau juga di setiap paragrafnya ada di awal kalimat. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita contoh jenis pertanyaan kedua, yaitu yang menentukan generic structure gitu ya. Nah, biasanya pertanyaan yang muncul adalah adanya kata purpose gitu ya. Kemudian ada juga generic structure sendiri kata yang muncul, ada juga yang berupa ada pertanyaan structure-nya. Kita coba teks ya. Oke, ingat jangan lihat teksnya ya. Nah ini dia, what is the purpose of the text? Udah nih, kalau ada kata purpose biasa berbicara tentang ya teks itu sendiri atau generiknya kan. Kayak ingat nih, kalau teks deskriptif berarti buat apa sih? Ya betul ya, buat describe kan. Ya udah cari aja dari A sampai E mana sirap, ya udah B itu gitu ya. Itu kan gitu. Ya gampang kan sebenarnya gitu. Jadi hal-hal yang tujuan dari penulisan teks itu ya harus tahu kalian gitu kan. Gitu kan, maka dari itu ya udah gampang gitu. Kayak ini kan nih, ini lagi pernah diajari kan, to promote, ada promote, maka ini tentang apa? Teks yang mempromosikan itu apa? Ya betul, berarti tentang advertisement gitu kan. Nah dan seterusnya ya. Oke, good. Berikutnya pertanyaan nomor 2. Nah awas yang lihat teksnya ya, panjang ya. What is a generic structure of the text above? Udah ya. Kita cek aja kalau ini adalah teks deskripsi gitu ya. Cirinya maka ada kata yang selalu berulang tuh. Ada Paris is gitu ya. Kemudian Paris is gitu kan.
Kemudian ini penambahan tentang Paris lagi rivernya. Kemudian yang berikutnya adalah dia juga masih tentang Paris. Nah, ini juga Paris. Udah pasti ini berarti tentang deskripsi kan itu. Karena deskripsi kan menggambarkan setiap hal sampai detail gitu ya. Oke. Paham ya? Nah, maka dari itu maka jelas nih, generik summary description itu apa? Ya cuma dua kan, identification dan juga description. Oke? Jelas ya? Udah lu pahami aja nih. Pokoknya kalau teks deskripsi, makanya ada dua, ada identification, keduanya adalah description. Paham ya? Kalau ada pertanyaan silakan di sini ya, di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Pertanyaan jenis yang ketiga adalah menentukan arti atau sinonim dan antonim. Nah, ini yang sebenarnya kalian harus benar-benar tahu artinya ya. Ini tidak punya tips sih sebenarnya, tapi ya kalau dipaksakan pakai tips juga bisa gitu ya. Oke, dari yang ada ini kita sebenarnya bisa melihatnya biasa ada garis bawah atau cetak miring kan. Ya, biasa di teksnya atau juga bisa dalam pertanyaannya. Oke, nah sekarang contoh gitu kan. Nah, ini ada kata refinements. Nah, gitu kan. Udah, kita kan nggak tahu apa-apa nih. Nah, ini mau nggak mau kita harus memang tahu artinya, kan gitu ya. Maka artinya ya ini gitu, improvement, peningkatan gitu kan. Oke, ya gimana tipsnya? Ya sebenarnya kurang ada tipsnya karena emang ya harus tahu artinya. Tapi kalau memaksa kita harus ke atas gitu. Contoh gini ya, kita bisa meraba-raba ya. Nah ini adalah ada di mana? Di paragraf ketiga ya guys. Kita cek nih. 1, 2. Oh god, ini paragraf 3-nya mana ya? Berarti ini deh kayaknya. Nah ini dia ya. Sorry, berarti ini adalah paragraf kedua nih kayaknya spesies ini ya. Nah ini kan kita coba. Nah ini dia. Berarti dari sini nih. The key sampai ini. Nah ada di mana? Oh ini nih guys. Ada di sini ya kata-katanya. Nah gimana cara menjawabnya kalau nggak tahu artinya? Kita bisa mundur dari kalimat awal di sini nih. Berarti dari mana? Dari sini sampai dengan sini kan? Nah tuh lagi-lagi kita emang harus tahu artinya kan. Tapi kita bisa coba menebak ya. The key attraction of Yogyakarta is Keraton, the Sultan Palace, the center of Yogya's traditional life despite an advance of modernity. It still emanates the spirit of environment. Nah ini kan ada kata spirit juga sebenarnya sih, itu kan. Ada kata semangat, berarti kalau semangat itu sesuatu yang positif kan. Nah itu ya maka kita bisa cek bahwa ini adalah tentang ya peningkatan itu sendiri kan, improvement, peningkatan. Jadi artinya Yogyakarta itu terus meningkat gitu ya. Oke, good. Next, number 2. Oke. Nah, ini ada bahasa di sini kan. Nah, ada garis bawah kan. Nah, ini yang kita cari nih gitu. Jadi kadang tanpa membaca teks pun kita tahu sih apa artinya kan. Jadi Rowan Atkinson is quiet teen man. Nah, kata dari teen itu mempunyai arti yang sama apa gitu ya. Ternyata di sini ada artinya segini ya. Teen itu apa sih artinya? Tipis ya. Tipis atau tebal. Tipis ya. Artinya adalah ya kurus gitu kan. Nah gitu ya, skinny. Oke, good. Jadi lagi-lagi kuncinya harus beneran tahu artinya ya. Kalau nggak tahu ya bahaya. Tapi jangan hitung kancing ya. Kalau kepepet banget kayak tadi tuh. Kita bisa membayangkan. Kita udah tahu nih Rowan Atkinson tuh apa sih? Oh, Rowan Atkinson tuh adalah Mr. Bean kan nama lainnya. Maka gimana? Ya kita bisa bayangkan Mr. Bean tuh gimana sih? Oh, orang yang kayak gimana sih? Oke, apakah orang yang atletik gitu kan? Nggak mungkin ya. Atau orang yang chubby juga kayaknya nggak chubby. Apakah muscular, orang yang berotot katanya? Nah ya udah ini adalah pasti skinny ya gitu, orang yang ceking ya bahasa lainnya gitu ya. Oke, next terakhir nih. Atau masih ada ya, kita cek ya. Oke, the couple has 2 children. Nah ini ada kata couple udah. Kalau couple pasti kalian dijamin tahu lah karena udah biasa kan. Nah couple itu berarti apa? Pasangan kan? Nah the couple has 2 children gitu kan. Pasangan itu mempunyai 2 anak. Nah, kira-kira siapa tuh gitu pasangan yang ada itu tuh? Dari siapa itu anaknya? Nah, udah di atas kan ada nih di line 3 kan, paragraf 3 nih ya. Jadi, dan the words refer to pada siapa kalau ada kata refers tuh? Nah, jadi refers to mengarah ya. Jadi, kata couple di sini nih ditunjukkan buat siapa sih gitu ya. Coba kita cek di paragraf 3 ya. Nah, ini kan Rowan Atkinson was born in. Jadi ini berbicara tentang kelahiran dari Mr. Bean kan gitu ya. Di mana tuh? Oh pada 6 Januari 55 kan. Dia mempunyai 2 elder brother gitu, mempunyai 2 saudara yang lebih tua gitu kan.
Kemudian Mr. Bean belajar electrical engineering, kemudian di Universitas Newcastle. Kemudian dilanjutkan dengan Master at the Queen College di Oxford. Wah, dia orang pinter ya dia ya, karena sekolahnya nggak macem-macem gitu, atau nggak sembarangan, dia keren-keren tuh ya. Kemudian Atkinson married Sunetra Sastry in 910. Jadi dia menikahi seorang orang bernama Sunetra Sastry gitu ya. Kan gitu kan? Oke. The couple has 2 children, Lily and Benjamin. Nah, berarti udah ketahuan nih. Di sini udah ada couple kan? Berarti buat siapa nih? Mundur aja ke belakang. Siapa berarti di sini yang pas couple-nya tuh? Oke, kita cek ya. Siapa di situ berarti yang ada? Udah, jawabannya adalah ini ya. Atkinson and Sunetra. Jadi kalau ada kata yang seperti ini mengarah pada siapa, kita harus mundur aja ke kalimat sebelumnya kan gitu ya. Kan kita cek di sini misalnya. Nah, the couple ketemunya di sini kan, maka mundurnya di sini nih. Jawabannya pasti, mengarah kepada ini kan. Nah, Atkinson married Sunetra gitu. Tapi kalian kadang juga bingung, di sini ada kata married kan? Married kan menikah. Jadi kalau gampangnya adalah Atkinson telah menikahi Sunetri Sastry gitu ya. Sunetra Sastry ya. Oke, lanjut ya. Next. Nah, ini adalah terakhir deh kayaknya ya. Oke, kita cek ya. Jadi pertanyaan terakhir yang biasanya tentang itu adalah menentukan isi atau konten. Nah, ini berbeda dengan tadi di atas ya. Kalau yang di atas menentukan isi yang awalnya, kalau ini adalah isi keseluruhan biasanya atau pemahaman kita terkait kata yang dicari. Nah, ini bisa menggunakan teknis skimming nanti gitu ya, atau paling gampang scanning ya sebenarnya. Jadi kita tinggal cari kata yang mirip, kemudian kita cari tahu di situ. Oke. Nah, ini contohnya yang pertama ya. Based on the text, the Indonesian archipelago consists of. Nah, kan gitu tuh. Udah, kita cari aja nih bahasa-bahasa yang begini nih. Kayak kita cari susunan kalimat yang ini nih. Dari the archipelagos sampai dengan island nih. Sampai kalimat ini ya. Kita cari ada di mana tuh? Ada di mana, guys? Oke, kita cari. Bantu cari ya. Oke, ketemu belum? Oke, ketemu. Ini dia kan. The Indonesian archipelago large dan seterusnya kan tuh. Udah di mana berarti jawabannya nih? Ya setelahnya kan kalau kayak gitu maka apa nih? Ini dia. Oke, tuh. Indonesian ya kan 13,667 islands gitu katanya. Apa tuh kepulauan yang dimiliki Indonesia gitu kan, ada 13.667 tuh, ngeri kan pulauannya. Maka di sini adalah the Indonesian archipelago consists of. Ini consist artinya adalah terdiri dari kan gitu ya. Di sini dikatakan bahwa Indonesia memiliki 13.667 pulau kan di sini, maka apa? Ya Indonesia memiliki atau terdiri dari, ya ini jawabannya kan B dia. 13.667 pulau. Oke. Next ya. Oke, lanjut. Nah, ini harus jangan fokus pada teksnya. Ini terakhir ya, guys. Nah, what is the oldest and most well-known part in the city? Nah, itu kan dia ya. Nah, ini kita secara skimming lagi nih, guys. Cari kata yang mengatakan ada kata oldest and most well-known part of the city. Nah, itu kira-kira ada di mana nih, guys? Kita cek ya. Oke, kita cek di atas. Oke. Nah, ini dia. Well-known. Kan gitu tuh. Ya, ketemu kan? Tuh. Ini ada ketemu nih. Maka kita cek lagi, kalau masih bingung, kita ke bawah lagi. Nah, mana tuh? Tuh, udah ketemu belum tuh? Ya kan ini well known nih. Well known is Pont Neuf. Ya kan? Ya udah jawabannya pasti itu kan. Kita cari mana? Nah, ini dia. Ada di B. Oke? Paham ya? Jadi ini ya. Oke? Sudah jelas semuanya? Ya. Itu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh soal yang biasa keluar di descriptive text. Jadi yang pertama ada soal untuk menentukan isi atau konten. Kita bisa menggunakan teknik skimming atau scanning, artinya kita bisa cari kata kunci tersebut di dalam teksnya paragraf berapa, dan kita bisa cari di sebelahnya biasanya. Kedua, ada jenis soal yang mengarah kepada underline atau menentukan arti, sinonim, dan antonim. Ini yang paling susah artinya, karena kita harus beneran tahu ya artinya, atau tahu apa itu bahasa Inggris lainnya. Kalau kita nggak tahu ya rada bingung ya. Tapi tipsnya atau triknya kalau seperti itu, menerkan-rekannya kita bisa mundur ke kalimat sebelumnya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ada jenis soal yang mengarah kepada generic structure atau strukturnya atau maksudnya. Ya udah, kalau seperti ini biasa gampang ya, karena tujuan dari descriptive text adalah untuk
mendescribe atau menggambarkan. Ya udah pasti itu cari aja. Jadi kalau ada kata purpose, cari aja gitu ya. Kalau ada kata purpose nih, cari aja yang ada describe-nya. Oke gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir adalah tentang ya tadi gitu ya, menentukan poinnya ya, atau main idea, atau menentukan isi teks berupa main idea, main lead topic, dan seterusnya. Nah, kalau pertanyaan jenis soal seperti ini, maka kita cari di mana? Rata-rata 70% lah dia ada di paragraf pertama. Nah, atau kalau mau baca semuanya di kalimat pertama setiap paragraf. Itu maka akan menjadi sebuah main idea, topik, atau seterusnya. Oke? Jelas ya? Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian sangat paham gitu. Kalau tidak paham silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe guys untuk menambah ilmu kalian, dan juga siapa tahu nanti banyak ilmu yang berikutnya kalian dapatkan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.